$500.000. Itulah harga satu rudal Flamingo, kebanggaan pertahanan Ukraina yang seharusnya bisa mencapai Siberia. Dan memang bisa sampai, tapi tidak selalu. Dan inilah analis David Axe mengungkapkan angka yang membuat Anda, tahu kan, ingin memejamkan mata. Sejak 1 Juli, dari setiap 11 rudal Flamingo yang diluncurkan, pertahanan udara Rusia menembak jatuh 10 diantaranya. Artinya hampir semuanya. Seolah itu sudah menjadi vonis bahwa Flamingo tidak efektif. Tapi ternyata tidak. Orang Rusia sendiri mengakui bahwa Ukraina pada musim panas tahun ini mulai lebih sering menggunakan rudal jelajah buatan sendiri, FP-5 Flamingo, untuk menyerang target di wilayah Rusia. Dan Kementerian Pertahanan Rusia sendiri tetap mencatat adanya hantaman. Pada saat yang sama, pada malam tanggal 18 Agustus, ketika statistik tentang penembakan jatuh rudal Flamingo ini keluar, sebanyak 620 drone terbang menuju Moskow. Dan sekali lagi, gudang Wildberries terkena serangan. Jadi, apa sebenarnya ini? Kegagalan nyata rudal Ukraina atau gambaran yang jauh lebih rumit dari sekedar satu angka suram? Mari kita bahas secara jujur di episode ini tanpa kacamata berwarna merah muda, tapi juga, tahu kan, tanpa meratapi nasib secara berlebihan. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini dan like videonya. Dan jangan lupa untuk menulis komentar kalian sebagai dukungan untuk channel YouTube ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Terima kasih. Jadi saat ini Rusia hampir berhasil mencegat semua rudal FP-5 Flamingo milik Ukraina dengan menggunakan pesawat peringatan dini jarak jauh A-50. Jadi dalam beberapa minggu terakhir hanya 1 atau 2 dari rudal seperti itu yang berhasil mencapai target. Yang masing-masing, saya ingatkan, harganya sekitar $500.000. Hal ini dijelaskan oleh analis David Axe untuk media Euromaidan Press. Mari kita mulai dari metode intersepsi itu sendiri, karena itu menjelaskan dari mana statistik suram tentang rudal ini berasal. Angkatan Udara Rusia menggunakan pesawat peringatan dini jarak jauh A-50U yang dilengkapi dengan radar di badan pesawatnya. Mereka berpatroli di jalur yang dilalui Flamingo menuju target di dalam wilayah Rusia dan mendeteksinya lebih awal. Contoh yang jelas. Pada 4 Juli, pesawat peringatan dini A-50U membantu sistem pertahanan darat menembak jatuh 5 rudal sekaligus. Kelima rudal FP-5 itu terbang menuju Votkinsk. Itu berjarak 1.360 km dari Ukraina. Berkat terbang di ketinggian tinggi, pesawat dapat mendeteksi target yang terbang rendah jauh lebih awal dibanding radar darat. Nah, pada 7 Juli, menurut data analis ini, kemungkinan Rusia telah mengerahkan 4 pesawat seperti itu secara bersamaan untuk mengkoordinasikan pertahanan udara. Setelah itu, hampir semua rudal Flamingo yang diluncurkan berhasil ditembak jatuh di udara. Langsung saja, saya akan membuat catatan penting, sangat penting. Angka 10 dari 11 rudal ini sendiri hanya didasarkan pada pelacakan data terbuka oleh satu kartografer dan tidak ada konfirmasi resmi baik dari Ukraina maupun Rusia. Dan dalam perhitungannya mungkin saja ada kesalahan. Bisa juga ada serangan yang tidak diungkapkan karena tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk mengungkapkannya. Jadi, angka ini harus dianggap sebagai perkiraan, bukan sebagai kebenaran mutlak. Namun, angka ini juga tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Namun jelas bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina memang mengandalkan Flamingo. Pada musim panas 2026, Ukraina mulai lebih sering menggunakan rudal jelajah Flamingo untuk menyerang target di wilayah Rusia yang kotor. Hal ini dibuktikan oleh data dari Kementerian Pertahanan Federasi Rusia yang telah dianalisis oleh media Rusia. Dan pada malam tanggal 15 Agustus, belum lama ini, Ukraina menyerang pusat roket dan antariksa Progres di Samara dengan menggunakan rudal Flamingo. Menurut data dari agensi tersebut, sejak bulan Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menembak jatuh sedikitnya 57 rudal Flamingo. Dan sebagai perbandingan, dari Februari hingga Mei, kementerian yang sama, yaitu Kementerian Pertahanan Rusia, melaporkan telah mencegat 31 rudal Flamingo. Dalam 2 minggu terakhir, Kementerian Pertahanan Rusia telah melaporkan sedikitnya 25 rudal Flamingo yang berhasil ditembak jatuh. Jadi jumlahnya jelas meningkat secara eksponensial. Musim panas ini, Angkatan Bersenjata Ukraina telah melakukan setidaknya 4 serangan sukses terhadap target di dalam Rusia, tepatnya dengan rudal FP-5 Flamingo ini.
Pada 10 Juni, serangan dilakukan terhadap VNIIR Progress di Cheboksary yang memproduksi modul untuk drone kamikaze. Pada 27 Juni, pasukan Ukraina menyerang perusahaan industri pertahanan Titan Barikadi di Volgograd. Di sana diproduksi peluncur untuk sistem Yars, Topol-M, dan Sarmat. Pada 24 Juli, Ukraina melakukan serangan ke Kirov, di mana perusahaan mesin Viatskoy Avitek diserang. Saat itu, para analis menyimpulkan bahwa pabrik tersebut terkena 2 rudal sekaligus yang menyebabkan kerusakan yang signifikan. Artinya, 2 rudal berhasil menembus pertahanan udara secara bersamaan. Dan yang terakhir adalah serangan terhadap pusat roket dan antariksa Progress di Samara pada 15 Agustus. Dan para ahli mengaitkan peningkatan jumlah serangan dengan perluasan produksi rudal-rudal ini. Di sini saya ingatkan bahwa rudal Flamingo adalah rudal jelajah buatan Ukraina dengan jarak tempuh yang diklaim hingga 3.000 km. Rudal ini dapat membawa hulu ledak seberat 1.000 kg dan mampu mencapai kecepatan hingga 900 km per jam. Target terjauh dari rudal ini disebut sebagai pabrik Votkinsky di Udmurtia. Jarak dari pabrik tersebut ke perbatasan Ukraina sekitar 1.600 km. Pada tahun 2025, Direktur Teknis Fairpoint Irina Tereh menyatakan bahwa pada saat itu Ukraina telah memproduksi sekitar 30 rudal semacam itu di dunia. Dan pada bulan Oktober, mereka berencana meningkatkan produksi hingga 210 unit per bulan. Namun kemudian dia juga mengakui bahwa target tersebut tidak tercapai. Namun demikian, kemungkinan besar Flamingo secara bertahap menjadi rudal utama untuk serangan jarak jauh oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Saya ingatkan, kita juga masih punya rudal Neptune. Namun jangkauan rudal itu masih kalah dibandingkan rudal Flamingo. Dan seperti yang kita lihat, rudal tersebut digunakan jauh lebih jarang. Meskipun ada juga Neptune versi jarak jauh. Di sini misalnya saya punya pertanyaan kepada pimpinan. Mengapa kita lebih sering menggunakan produk dari perusahaan swasta Firepoint daripada menggunakan produk buatan Ukraina sendiri dari kompleks industri pertahanan Ukraina, yaitu Neptune? Namun yang penting untuk dicatat adalah bahwa Ukraina tidak tinggal diam setelah statistik ini. Tidak, perusahaan yang sama, Firepoint, menurut salah satu pemiliknya, Dennis Stillerman, mengubah pengaturan altimeter agar rudal bisa terbang lebih rendah. Dengan begitu, rudal akan semakin sulit dideteksi oleh radar. Namun sejauh ini perubahan tersebut belum memberikan hasil yang signifikan. Namun secara paralel, menurut pernyataan mereka, perusahaan itu sendiri sudah mampu memproduksi sekitar 200 rudal Flamingo per bulan. Dan menurut Stillerman, mereka bahkan bisa memproduksi lebih banyak lagi. Artinya, meskipun persentase intersepsi oleh Rusia tinggi, peningkatan volume produksi berarti jumlah absolut rudal yang berhasil mencapai target tetap bisa meningkat. Ada juga konteks yang lebih luas, yang penting untuk diingat agar kita tidak menilai hanya dari satu jenis senjata saja. Para analis meyakinkan bahwa hanya sekitar 5 hingga 9% dari semua senjata jarak jauh Ukraina yang berhasil menembus pertahanan udara berlapis Rusia. Artinya, bukan hanya Flamingo, tetapi semua jenis, semua drone, dan semua rudal. Tentu saja, itu terdengar cukup mengecewakan. Namun, para analis segera menambahkan angka yang mengubah segalanya. Meskipun demikian, pada bulan Juli, Ukraina menyerang target di dalam wilayah Rusia 3 kali lebih sering dibandingkan pada bulan Januari. Artinya, bahkan dengan persentase tembus pertahanan udara yang rendah, meningkatnya intensitas serangan berarti jumlah absolut rudal dan drone yang berhasil mencapai sasaran terus bertambah. Dan inilah bukti langsung yang nyata untuk hal itu. Ini adalah malam tanggal 18 Agustus. Wali Kota Moskwa, Sergei Sobyanin, menyatakan bahwa sejak malam hingga pukul 5 pagi, ada 620 drone yang terbang menuju wilayah Moskwa. Dari jumlah tersebut, 180 diantaranya berhasil dihancurkan langsung di wilayah Moskwa. Dan Gubernur wilayah Moskwa, Andrei Vorobyov, melaporkan bahwa lebih dari 100 drone berhasil ditembak jatuh di Belgorodsky, Ramensky, Pavlovsky Posad, Orekhovo-Zvevo, Voskresens, Stupino, Kolomna, dan Elektrostal. Jadi, serangan itu terjadi di banyak wilayah sekaligus, bukan hanya di satu titik saja. Dan lagi-lagi, untuk kesekian kalinya, drone mengenai gudang Wildberries. Kali ini di daerah Atlant Park. Perusahaan omong-omong sudah menyatakan bahwa gudang hanya mengalami kerusakan ringan dan barang-barangnya tidak rusak. Tapi ini bukan yang pertama dan jelas bukan yang terakhir kali kejadian seperti ini terjadi.
Angkatan bersenjata Ukraina telah menghancurkan 7 dari 10 pusat logistik terbesar Wildberries di wilayah Rusia. Dan pada bulan Juli, marketplace tersebut kehilangan setidaknya 17 dari semua gudangnya akibat serangan yang terjadi secara rutin. Total kerugian perusahaan, barang-barang yang disimpan di sana, dan sebagainya bisa mencapai 3,5 miliar dolar. Jadi jika kita menghitung semuanya secara jujur, tanpa melebih-lebihkan, tapi juga tanpa meremehkan, kita akan melihat gambaran seperti ini. Ya, khusus untuk rudal Flamingo, statistik intersepsinya memang kurang menyenangkan. Rusia beradaptasi lebih cepat daripada yang diperkirakan banyak orang dengan mengerahkan pesawat deteksi radar khusus untuk menghadapi jenis rudal ini. Tidak perlu menutupi hal ini, kalau tidak nanti akan semakin sakit karena perbedaan antara harapan dan kenyataan. Namun pada saat yang sama, tidak bisa juga berpura-pura bahwa tidak ada yang berhasil sampai dan semuanya sia-sia. Tidak. Telah dikonfirmasi bahwa rudal Flamingo mengenai Avitek dan Near Progress, volume produksi yang meningkat di Firepoint, dan yang paling penting, tren umum. Artinya, frekuensi serangan ke dalam wilayah Rusia yang meningkat 3 kali lipat dalam setahun menunjukkan bahwa efek absolut dari seluruh operasi ini terus bertambah. Bahkan jika persentase keberhasilan terobosan dari satu jenis rudal tertentu untuk sementara menurun. Ya, saya berharap nanti mereka akan mengutak-atik altimeternya atau apapun itu sehingga rudal ini akan menjadi lebih efektif. Nah, malam ini dengan 620 drone dan serangan lagi ke Wildberries, tentu saja ini bukan tentang statistik yang sempurna. Ini tentang bagaimana perang di dalam Rusia terasa setiap malam. Dan itu terjadi terlepas dari berapa banyak Flamingo yang berhasil mencapai Siberia minggu ini. Atau bahkan jika tidak sampai ke Siberia, tidak peduli kemanapun itu. Jadi ya, orang Rusia sekarang jelas sekali bahwa orang Rusia sedang heboh dengan informasi ini. Ya, tujuannya untuk mengejek senjata Ukraina. Tapi, dengarkan, mari kita jujur, orang Rusia itu biadab. Yang penting mereka bisa menertawakan, ya biarkan saja mereka tertawa. Yang terpenting, supaya ke orang Rusia yang menertawakan itu dijatuhkan roket, drone. Biar saja. Ya, memang sejauh ini belum menembus pertahanan udara sesukses yang kita inginkan, tapi tetap bisa menembus. Dan sebagian dari itu tetap sampai ke tempat yang seharusnya. Dan jatuh tepat di kepala orang-orang biadab itu. Saya akhiri sampai di sini, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa like. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.